untuk kesempatan kali ini. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan serta implikasinya. Nah, saudara, secara keseluruhan ada 7 landasan pendidikan yang akan kita bedah satu persatu, mulai dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, teologis, landasan hukum, dan landasan institusional. Untuk pertemuan kali ini, karena waktu, dan saya kira kalau saudara baca di LPS, itu kita akan membahas terlebih dahulu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan juga kultural. Sedangkan untuk landasan teologis, hukum, dan institusional akan kita bedah pada pertemuan yang akan datang. Nah, saudara, untuk landasan filosofis dan implikasinya, itu ada beragam pandangan atau pendasaran terkait dengan filsafat, akan tetapi untuk kepentingan perkuliahan kita, saya hanya akan membagikan bagi kita 2 filsafat yang penting menurut saya untuk saudara ketahui saat ini, yaitu filsafat idealisme dan juga filsafat pragmatisme, dan bagaimana pandangannya tentang pendidikan serta implikasinya dalam praktek pendidikan. Yang pertama kita lihat arti filosofis. Kalau kita bicara landasan filosofis, maka kita harus tahu dulu arti filosofis. Saya kira kalau saudara sudah program mata kuliah filsafat pendidikan, saudara sudah tahu arti dari filosofis atau filsafat. Nah, kata filosofis berasal dari kata philosophia, ya. Meliputi 2 kata, yaitu philo, yang artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin atau selalu berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Jadi ada satu dorongan dari dalam diri manusia, ya, untuk mencapai sesuatu yang diingini, yang dikehendaki. Tentu keinginan atau kehendak yang dimaksudkan adalah keinginan atau kehendak yang baik. Lalu kata sophia artinya kebijaksanaan atau kepandaian atau pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau filosofia secara harfiah artinya ingin mencapai kepandaian atau mencapai kebijaksanaan, bukan kebijakan, kebijaksanaan. Atau filosofia atau filsafat dalam bahasa Indonesia artinya cinta kebijaksanaan atau mencintai akan kebijaksanaan. Sedangkan kata filosofis itu artinya hal-hal yang bersifat filsafat atau filsafat. Ini kata-kata yang punya atau berpadanan, ya. Lalu para pecinta atau pencari kebijaksanaan disebut dengan filsuf atau kaum filsuf. Ya, ini pengertian secara etimologisnya. Nah, secara kategoris atau terminologis, filsafat adalah kemampuan manusia untuk memahami realitas kehidupan dengan akal. Di definisi ini memberi satu posisi
bahwa filsafat itu menggunakan kekuatan atau kemampuan akal manusia. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, itu dipahami dengan menggunakan akal manusia. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Pertanyaan filsafat adalah pertanyaan kritis dan radikal. Jadi bertanya secara kritis artinya bertanya sampai pada akar-akarnya. Jadi bukan pertanyaan yang sifatnya teknis atau praktis. Jadi pertanyaan filsafat atau filosofis itu berangkat dari satu permenungan atau satu kontemplasi. Jadi seorang filsuf selalu mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian setelah dijawab, dia akan bertanya lagi, bertanya dan bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaannya itu secara kritis. Kalau seorang dia berpikir tentang apa yang harus dia makan hari ini, atau yang praktis. Kalau seorang dia berpikir bahwa apa yang harus dia belanjakan untuk kebutuhan hari ini, itu pemikiran yang sifatnya praktis. Bukan pemikiran filsafat. Kalau saudara melihat gambar ini, ada seorang laki-laki yang duduk termenung, tidak nampak jelas apa pakaiannya, sambil dia menongkol dagu. Ini memperlihatkan satu situasi di mana manusia itu sedang terlibat dalam proses permenungan, kontemplasi. Jadi aktivitas yang sementara dikerjakan itu apa? Aktivitas berpikir. Jadi dia terlibat dalam satu proses berpikir, melakukan permenungan dan kontemplasi hal-hal yang radikal. Misalnya dia bertanya, apa makna kehidupan? Pertanyaan filsafat seperti ini itu tidak langsung dijawab, tapi membutuhkan permenungan. Apa arti pendidikan bagi saya? Pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan permenungan. Beda dengan kalau kita bertanya, saudara sudah makan belum hari ini? Tentu langsung dijawab, karena sifatnya praktis atau teknis. Apa arti hidup ini? Apa makna keberadaan saya di sini? Apa tujuan hidup ini? Jadi hal-hal yang membutuhkan permenungan atau kontemplasi. Tidak sepotong-sepotong, ya, tidak terbelah, tetapi berpikir secara utuh, secara menyeluruh. Kalau seorang bertanya tentang makna kehidupan, maka dia tidak berpikir dari satu sudut pandang saja. Misalnya dari segi ekonomi, tapi juga dia harus mempertimbangkan dari segi sosial, dari segi religi, atau dari segi keimanan misalnya. Jadi berpikirnya menyeluruh.
Karakter yang kedua dalam pemikiran filsafat adalah mendasar. Jadi hal-hal yang sifatnya mendasar atau radikal, yang berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi berpikir yang mendasar itu berpikir yang membutuhkan permenungan, membutuhkan kontemplasi, gitu ya. Jadi pemikiran yang mendalam, tidak ringan-ringan saja ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita bertanya, apakah saudara sudah makan atau belum? Nah, itu pertanyaan yang tidak mendasar. Lalu yang ketiga, karakter yang ketiga berpikir spekulatif. Nah, berpikir spekulatif ini berpikir yang tidak mendasarkan kepada data-data atau informasi. Berpikir spekulatif itu mengandalkan permenungan, mengandalkan penalaran, atau mengandalkan kontemplasi. Jadi tidak membutuhkan data-data empiris, angka-angka apalagi. Dan biasanya orang berpikir spekulatif itu didahului dengan kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan. Nah, seorang filsuf atau para filsuf biasanya dicirikan dengan berpikir spekulatif, gitu ya. Jadi banyak membuat pengandaian-pengandaian. Walaupun dari segi fakta atau dari segi data itu belum ada. Tetapi dengan pengandaian-pengandaian itu membantu seorang untuk berpikir lebih mendalam. Nah, kita lihat bagaimana pandangan beberapa aliran filsafat terhadap pendidikan. Ini penting untuk memberi kerangka dan landasan terkait dengan pendidikan. Yang pertama, filsafat idealisme. Ini dipelopori oleh Plato ya. Jadi murid dari filsuf yang pertama yaitu Socrates. Plato tampil dengan filsafatnya yang disebut filsafat idealisme. Menurut Plato bahwa hakikat kenyataan berasal dari ruh atau sukma, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Nilai ruh lebih tinggi daripada badan dan materi. Jadi hakikat kenyataan atau realitas itu ada di batin, ada di pikiran ya, ada di dunia, di ide, di gagasan, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu yang nampak secara kasat mata ini bukan kenyataan atau ini satu kenyataan. Nah, dalam pandangan idealisme itu bukanlah realitas. Realitas yang sesungguhnya adalah sebuah ide, sebuah gagasan. Jadi dia ada dalam dunia berpikir ya, dunia ruh, dunia rohani. Kalaupun sesuatu yang kasat mata itu ada, itu merupakan pantulan, gitu ya. Jadi ada satu energi dalam dunia rohani yang mendorong kenyataan itu menempati ruang dan waktu. Ya. Jadi dunia materi menurut paham filsafat ini tidak ada. Proses berpengetahuan adalah sebuah proses mengenang dan mengingat, menarik. Jadi recall ya, memikirkan kembali ide-ide dasar yang telah tersimpan dalam pikiran manusia. Jadi manusia pada dasarnya itu sudah punya dunia atau dunia gagasan. Sehingga ketika dia belajar,
memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, itu diperlukan satu proses recall. Kemudian keberadaan nilai secara esensial bersifat mutlak, abadi, tidak berubah, dan universal. Apa pandangan idealisme tentang pendidikan? Nah, saudara, tujuan utama pendidikan menurut paham idealisme untuk membantu diri individu mencapai kebaikan dan unifikasi secara mutlak. Penyatuan, ya, secara mutlak. Jadi individu ini, filsafat idealisme itu sudah punya potensi. Jadi ada realitas ide atau gagasan, sukma atau ruh yang sudah ada dalam diri setiap individu. Karena itu pendidikan membantu untuk mencapai kebaikan itu. Pendidikan diarahkan kepada nilai-nilai yang baik, benar, dan indah. Ya. Jadi nilai-nilai yang mau dicapai, nilai-nilai yang agung, yang baik, ya. Bahkan yang paling tinggi adalah indah. Jadi keindahan itu ada di aras yang paling tinggi. Dia melampaui yang baik dan juga yang benar, ya. Apa implikasi? Jadi sumbangan idealisme terhadap pendidikan atau manfaat dari paham ini. Pertama, pendidikan memerlukan kurikulum yang bersifat ideasional dan konseptual. Jadi kurikulum itu harus ada hubungan dengan dunia ide, dunia pemikiran. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dapat dinalar oleh pikiran manusia, kurikulum harus menunjukkannya itu. Metode pembelajaran harus mampu mendorong siswa mengembangkan intuisi, eksplorasi diri, dan dari dalam keluar, inside out. Jadi metode pembelajaran harus bisa menarik keluar ide, gagasan, pemikiran-pemikiran yang ada pada setiap individu. Karena potensi itu sudah ada. Bukan memasukkan ke dalam, ya. Outside in, tapi inside out, menarik keluar. Hubungan guru dan siswa sebagai hubungan orang dewasa yang membimbing siswa yang belum dewasa. Guru dapat menempatkan diri sebagai mitra, pribadi terbaik, orkestra harmonis bagi pembentukan nilai. Jadi orkestra itu, saudara bayangkan satu paduan suara, gitu, ya, satu paduan musik, dan antara guru dan siswa itu sama-sama sebagai mitra, rekan, sesiara. Jadi dua pihak ini, guru dan murid, punya fungsi untuk menciptakan harmoni. Itu nilai-nilai yang mau dicapai tadi itu, kebaikan, kebenaran, dan juga keindahan. Jadi pendidikan harus bisa mencapai itu dan akan memberikan satu orkestra yang sangat baik dan indah. Ya, itu filsafat idealisme. Sekarang kita lihat filsafat pragmatisme. Ini dipelopori oleh Bapak progresivisme atau Bapak pragmatisme, ya, John Dewey. Bagi paham pragmatisme, mereka melihat bahwa
manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan segala satu sebagai ciri masyarakat yang progresif, yang terus berkembang, masyarakat yang maju. Dan itu sudah terbukti dalam pengalaman. Jadi John Dewey ini mendasarkan pandangannya pada pengalaman-pengalaman. Paham ini juga percaya bahwa penerapan kecerdasan manusia bisa dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan dan mengupayakan pertumbuhan baik pribadi maupun manusia. Jadi ada faktor lingkungan juga yang membentuk tumbuh kembang manusia. Pemikiran adalah serangkaian upaya pemecahan masalah. Jadi saudara, kalau berpikir artinya saudara memecahkan masalah. Jadi tidak ada berpikir yang tanpa memecahkan masalah. Termasuk untuk bisa bertahan hidup, apalagi bertumbuh dalam konteks lingkungan. Bagaimana pandangan pragmatisme tentang pendidikan? Pendidikan adalah instrumen di mana kelompok meneruskan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang diperlukan untuk mereproduksi budaya yang diinginkan selanjutnya, mengabadikan warisan budaya tersebut. Jadi pendidikan itu proses meneruskan, ya, mewarisi nilai-nilai. Tapi juga ada proses reproduksi, jadi memproduksi kembali, lalu mewariskannya lagi. Sekolah sebagai komunitas pendidikan dan masyarakat, pendidikan adalah miniatur dari masyarakat yang lebih besar, ya. Anak-anak dapat berbagi pengalaman dan memecahkan masalah bersama. Jadi kalau di sekolah ada latihan-latihan untuk studi kasus, untuk simulasi, untuk demonstrasi, untuk diskusi, itu harus dalam rangka untuk melatih anak-anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Apa implikasi dari paham pragmatisme, pandangan pragmatisme terhadap pendidikan? Yang pertama, kurikulum yang baik adalah struktur materi tidak terpisah dari pengalaman seperti sejarah, geografis, matematika, dan seterusnya. Ini penting sehingga tidak membuat pengetahuan di sekolah bersifat abstrak dan tidak berkaitan dengan kepentingan anak didik. Jadi kurikulum itu harus ada kaitan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Kalau pengalaman siswanya, bagaimana mereka hidup dan bertumbuh di lingkungan pesisir misalnya, karena mereka tinggal di pesisir pantai, maka kurikulumnya juga harus berkaitan dengan kehidupan pesisir. Kalau anak-anak bertumbuh dan hidup di kehidupan atau di wilayah pegunungan, maka kurikulumnya juga harus berkaitan dengan kehidupan di pegunungan. Lalu pelajar atau siswa adalah organisme hidup. Mereka memperlihatkan fenomena biologis dan juga sosiologis. Jadi ada dorongan atau rangsangan yang dirancang untuk membuat hidup. Jadi ada perilaku-perilaku yang bisa kita amati dari keadaan jasmani anak-anak, tapi juga secara sosiologis pergaulan mereka. Bagaimana hubungan mereka dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan gurunya. Interaksi individu dengan lingkungan dapat menghasilkan serangkaian masalah terjadi. Namun sebagai individu, ia dapat berusaha untuk mengatasinya. Ya. Belajar adalah proses pemecahan masalah yang timbul dari lingkungan. Jadi, belajar adalah pemecahan masalah. Kalau saudara hubungkan dengan teori otak, wah, otak
Manusia ini setiap saat dilatih untuk memecahkan masalah. Pasti akan kreatif dia. Siswa-siswinya akan kreatif. Ya, saudara, itu landasan filosofis. Jadi filsafat memberi pendasaran terhadap pendidikan. Sekarang kita lihat landasan psikologis dan implikasinya. Ada 4 hal ya. Landasan berpikir, faktor penentu kepribadian, klasifikasi kecerdasan, dan implikasi terhadap pendidikan. Apa landasan berpikir dengan menjadikan psikologi sebagai landasan pendidikan? Yang pertama, norma dasar pendidikan yang bersumber dari hukum-hukum dasar perkembangan peserta didik. Apa artinya ini? Jadi dalam mempelajari ilmu pendidikan, kita harus tahu bahwa ada hukum-hukum dasar tentang perkembangan peserta didik yang harus menjadi dasar atau basis bagi pengejaran ilmu pendidikan atau praktek ilmu pendidikan. Karena apa? Peserta didik yang dilayani itu memiliki tahap-tahap perkembangan dalam berbagai dimensi atau sisi. Kedua, hukum dasar perkembangan mengindikatifkan adanya tahap-tahap perkembangan peserta didik, baik dari segi kognisi atau sering disebut pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu sangat terbatas ya, kognisi itu lebih luas dari sekedar pengetahuan. Lalu aspek kepribadian, moral, dan juga iman. Jadi kita bicara tentang hukum dasar perkembangan, itu menyatakan adanya tahap perkembangan peserta didik. Dari segi kognisinya, kepribadian, moral, dan iman ini mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan usia dan juga fisik dari peserta didik. Yang harus saudara tahu secara prinsip adalah faktor penentu kepribadian seorang anak didik atau setiap manusia. Yang pertama tentu diri sendiri. Jadi setiap diri itu menentukan perkembangannya atau tumbuh kembangnya. Jadi aspek potensi, ya, aspek kemampuan, aspek kemauan, aspek minat, motivasi, semangat, itu faktor diri. Gitu ya. Tapi yang kedua ini keturunan, heredity. Jadi ada faktor-faktor yang disebut dengan faktor gen ya, atau keturunan. Jadi itu diturunkan dari keluarganya atau orang tuanya. Tapi yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini memproses dua faktor tadi. Diri sudah punya potensi, keturunan itu diturunkan dari orang tuanya, tapi lingkungan atau environment akan memproses. Tentu kita harapkan lingkungan membentuk untuk menjadi baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seorang itu akan menjadi baik atau tidak baik, itu bukan faktor diri semata, atau faktor keturunan ya, atau keluarga atau orang tua semata. Tapi juga bagaimana dia belajar kelak, bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, bagaimana dia digembleng melalui tahap-tahap pembentukan dari dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, di gereja, di lingkungan keagamaan misalnya, di tempat kerja misalnya. Nah, itu
itu ikut mempengaruhi atau menentukan kepribadian seseorang. Lalu klasifikasi kecerdasan ini saudara harus tahu, karena ini potensi ini sudah diteliti oleh ahli-ahli di masa lampau. Nah, sekarang kita tinggal belajar aja. Jadi IQ manusia itu dia bergerak dari kurang dari 49 sampai dengan di atas 140. Jadi IQ paling tinggi itu 140 ya. Di atas 140. Yang paling tinggi di atas 140 itu disebut manusia jenius. Ya. Di Indonesia, mantan Presiden Indonesia, Profesor B.J. Habibie diklasifikasikan sebagai manusia jenius ya, yang bisa merancang pesawat, membuat pesawat. 130 sampai 139 di atas pandai, di bawahnya sampai 120 pandai, 110 sampai 111 di atas normal. Di bawah normal, bodoh, feeble minded ya. Jadi ini potensi yang sudah ada pada setiap orang. Nah, tadi faktor lingkungan ini bisa memproses potensi itu menjadi lebih baik, ya. Jadi anak yang jenius sekalipun harus berada di lingkungan yang baik sehingga kejeniusannya itu bermanfaat, gitu ya. Jangan kejeniusannya itu diarahkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Atau anak yang dalam kemampuannya normal ya, di atas atau rata-rata normal, kalau dia hidup dalam lingkungan yang bagus, maka dia akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Gitu ya. Jadi 3 faktor ini menjadi penting. Sekarang kita lihat landasan sosiologis dan implikasinya. Kalau kita omong sosiologis, kita omong masyarakat ya. Ada 4 hal yang saudara harus dalami. Pertama, landasan berpikir. Norma yang dianut, sosiologi pendidikan dan implikasi terhadap pendidikan. Landasan berpikir, pertama sosiologi, secara etimologis sosio, artinya masyarakat, dan logos atau ilmu ya, ilmu tentang masyarakat. Sosiologi, ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hal-hal kemasyarakatan atau yang berkaitan dengan proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita hidup atau tumbuh kembang kita ada di tengah-tengah orang lain, itu artinya bahwa kita hidup sebagai bagian dari masyarakat. Ketika individu-individu itu membentuk satu kesatuan, satu kolektivitas, maka itu disebut dengan masyarakat. Karena antara individu-individu terhubung. Jadi ada hubungan, ada kontak gitu ya, antara satu individu dengan individu lainnya untuk membentuk masyarakat. Norma yang dianut. Nah ini secara umum ada 3. Yaitu norma yang mengacu kepada paham individualisme,
norma yang mengacu ke paham kolektivisme dan paham integralistik. Nah, ini saudara harus paham karena akan menjadi dasar bagi setiap individu-individu dan juga masyarakat dalam membangun kehidupannya. Kalau saudara lihat di sini gambar ini, paham individualisme itu satu paham yang mengutamakan pada keberadaan individu-individu. Jadi antara individu dan individu lain itu masing-masing memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh undang-undang, oleh pemerintah, oleh negara. Jadi individu itu juga memiliki ikatan, ya, bisa apa yang disebut dengan kontrak, membuat kontrak dengan negara. Negara bertanggung jawab terhadap kehidupan individu dan individu punya kewajiban apa terhadap negara. Negara harus menjamin. Nah, ini paham individualisme. Lalu paham kolektivisme. Ini berkaitan dengan kepentingan kelompok. Jadi kelompok-kelompok dalam satu masyarakat atau satu bangsa atau satu negara. Nah, kepentingan-kepentingan kelompok ini harus diakomodir oleh negara melalui pengaturan pada undang-undang atau pada peraturan-peraturan pemerintah. Nah, dalam paham ini memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok dalam satu negara atau satu bangsa itu berusaha untuk memperlihatkan dominasinya sehingga dapat diperhatikan atau diistimewakan dalam pengaturan negara. Ya, bisa jadi terjadi apa yang disebut dengan tirani mayoritas. Jadi mayoritas harus dianggap nomor satu, harus menguasai yang minoritas. Nah, ini paham kolektivisme. Sedangkan yang terakhir, paham integralistik ini sudah lebih bersifat menyatu atau terpadu. Ya, sudah lihat gambar di sini, ini bukan satu golongan orang, bukan satu suku atau satu agama atau satu ras. Ini berbagai macam, satu kelompok. Ini sudah lebih diferensiasi, ya, terjadi diferensial sosial di sini. Ada macam-macam orang, ada yang penyandang cacat, ya, kaum difabel, ada juga. Ada mereka yang mewakili komunitas adat, agama. Nah, ini kepentingan semua orang harus diatur. Jadi negara punya tugas menjamin hak-hak, pemenuhan hak-hak dari semua orang yang hidup dalam satu masyarakat atau satu bangsa, satu negara. Nah, di Indonesia, landasan sosiologi pendidikan itu menganut paham integralistik. Nah, ini sangat cocok dengan realitas atau kenyataan kehidupan masyarakat di Indonesia yang memang sangat plural, majemuk, ya, bahkan multikultural, jadi sangat beragam, baik dari segi suku, dari segi agama, dari segi ras, dari segi bahasa, dari segi golongan, latar belakang ekonomi, dan seterusnya. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat ini menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama. Jadi tidak ada dominasi satu kelompok.
apakah mayoritas atau minoritas. Tidak ada dominasi kelompok yang kuat, mendominasi yang lemah, yang besar mendominasi yang lemah, dan seterusnya. Negara melindungi warga negaranya dan selaras secara seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi ini landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Apa implikasi landasan sosiologi ini terhadap praktek pendidikan? Pertama, pendidikan merupakan satu proses sosialisasi. Jadi satu proses untuk meneruskan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sekolah adalah miniatur suatu masyarakat. Betul ya? Jadi masyarakat yang kecil, masyarakat yang mikro, mini ya, itu ada di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah memiliki model-model dan metode yang mencerminkan strategi pembelajaran sosial. Jadi di sekolah misalnya guru memilih metode diskusi. Nah, metode diskusi itu juga memperlihatkan nilai-nilai sosial. Jadi sering ada kerjasama, ada kekompakan, saling mendengarkan, atau metode brainstorming, curah pendapat. Ini juga ada dalam praktek hidup kita di masyarakat. Sekarang kita lihat landasan kultural atau landasan budaya dan implikasi. Ada 3 ya. Landasan berpikirnya, antropologi pendidikan, dan implikasi terhadap pendidikan. Nah, saudara, landasan kultural atau budaya mengandung makna norma dasar pendidikan bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Jadi, pendidikan diselenggarakan di atas satu kehidupan yang berbudaya. Ya. Jadi, pendidikan tidak dibangun di atas ruang yang kosong, tapi dibangun di atas satu kehidupan budaya. Jadi budaya itu sudah ada dan dianut oleh masyarakat, dan pendidikan itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya itu. Atau pendidikan itu sendiri juga merupakan cerminan dari budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya bangsa menjadi sumber etik dan moral dalam layanan pendidikan. Itulah sebabnya di sekolah diajarkan juga tentang Pancasila, ya, bagaimana sebagai siswa harus belajar untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai atau sila-sila Pancasila. Lalu modalitas pendidikan sebagai sarana kebudayaan. Ya, ini satu poin yang saya kira penting. Jadi, pendidikan seperti lembaga pendidikan formal, sekolah ya, atau non formal seperti kursus, dan pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan sosial, ini adalah pusat pembudayaan. Jadi, satu tempat di mana terjadinya aktivitas pembudayaan. Jadi mewarisi satu budaya-budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pusat kebudayaan, pusat transformasi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut Septiar. Modalitas pendidikan juga sebagai sarana pengembangan kebudayaan, terutama memang Indonesia ini apa yang disebut kebudayaan nasional itu merupakan anyaman dari kebudayaan daerah. Jadi kalau kita sebut kebudayaan nasional, maka kebudayaan daerah yang dinasionalkan. Karena tidak ada satu kebudayaan tunggal. Jadi orang Sulawesi, orang Kalimantan,
NTT sendiri sangat beragam. Papua, Sumatera, Jawa. Nah, ini semua adalah kebudayaan nasional. Jadi keberagaman budaya. Nah, apa implikasi terhadap pendidikan sekarang? Yang pertama, pendidikan membentuk manusia agar tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Kalau saudara pendidikannya sudah tinggi, saudara harus ikut merawat budaya saudara sendiri. Sampai saudara melupakan budaya sendiri. Budaya apa? Ya, sopan santun, tata krama, menghormati mereka yang lebih tua usianya. Itu nilai-nilai budaya yang harus diperlihatkan oleh mereka yang berpendidikan. Saya waktu 2012 kembali ke Alor, setelah 17 tahun merantau di Kupang dan di daerah Jawa, ya ada banyak hal yang saya belum belajar lagi tentang budaya kita. Misalnya tentang urusan kawin mawin, urusan sosial yang berhubungan dengan misalnya pembangunan fasilitas umum di desa, kegiatan bakti, kerja bakti, misalnya. Atau seperti urusan kedukaan, itu tergambar anyaman budaya kita. Di Alor ini, kalau ada acara pernikahan, maka untuk surat undangan yang harus dikasih kepada para undangan itu mesti ada yang tanda tangan. Betul ya? Tapi di daerah lain itu jarang kita menemukan seperti itu. Jadi cukup kedua mempelai, kemudian turut mengundang keluarga ABCDE, keluarga dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tidak perlu ada yang menandatanganinya. Nah, di Alor kan berbeda, harus ada yang menandatangani. Bahkan kadang-kadang di beberapa orang melihat siapa yang menandatangani undangan. Jadi bukan siapa yang menikah, tapi siapa yang menandatangani undangan. Nah, itu ada hubungan dengan budaya kita yang masih, ya boleh dikatakan semi feodal ya. Jadi masih bertumbuh atau masih melihat pada orangnya, gitu ya, bukan pada hajatannya atau pada niatnya. Pendidikan berperan melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Pendidikan harus punya fungsi untuk melestarikan budaya, tidak membuat para siswa atau narah didik melupakan atau tercabut keluar dari budayanya sendiri. Pendidikan membuat manusia mampu mencintai kepada bangsanya. Dan nasionalisme perlu. Kurikulum memuat intisari budaya bangsa. Kita belajar juga tentang kurikulum lokal ya, budaya lokal. Jadi kurikulum lokal itu harus juga memuat aspek-aspek budaya, aspek-aspek lokal. Proses belajar mengajar terdiri dari aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan suatu pembiasaan, habituasi. Jadi pembiasaan itu sebetulnya itu aktivitas-aktivitas yang erat kaitannya dengan budaya. Jadi budaya itu kan satu yang sudah dibiasakan turun-temurun ya. Tapi pembiasaan yang kita masukkan sini adalah pembiasaan, jadi membiasakan untuk belajar, berpikir formal, melatih keterampilan, gitu ya, sikap, pengetahuan dan seterusnya, pemahaman, analisis. Nah, ini harus jadi satu kebiasaan. Supaya jadi kebiasaan harus ada proses pembiasaan. Ya, saya kira itu
Materi kita untuk pertemuan kali ini tentang landasan pendidikan dan implikasinya. Jadi pendidikan yang kita pelajari ini punya sejumlah landasan, punya dasar. Karena itu semakin menarik untuk saudara mempelajarinya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan